Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi materi terakhir oleh Bu Irma Susan tentang jamu kekinian. Tadi yang pertama Pak Sigit terkait jamu, kemudian Mbak Amintan stunting. Jadi untuk sesi ini, monggo ibu-ibu yang mau bertanya, kami persilakan. Untuk yang pertama kami berikan kesempatan 3 penanya. Nanti sebutkan namanya dari puskesmas dan desa. Ini kan per desa gitu, ibu sekalian ya, kadernya. Puskesmas ya, iya nanti dari mana ya? Silakan. Tadi sudah ada angkat apa namanya biasa ya. Oke, di belakang silakan. Itu teman kita. Nah, sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Puskesmas Ayah 2, nama saya Satini. Saya ingin bertanya, karena saya di pegunungan banyak sekali tanaman, dan yang saya mau tanyakan, kami menanam daun kelor, pohon kelor banyak sekali. Kami di lingkungan kami belum banyak yang tahu kegunaannya, dan tahunya hanya di sayur bening gitu ya. Dan yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara pengeringan yang bagus untuk daun kelor? Apakah hanya dijemur di begitu kena cahaya matahari, ataukah ada perlindungan supaya tidak terlalu kering? Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Sartini ya. Sartini ya, benar ya. Ya, yang kedua, monggo itu ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aminah dari Puskesmas Ambal 1. Sebelum saya bertanya, saya mau bercerita. Di masa musim kemarau kayak gini, banyak orang-orang yang kena penyakit kaki pecah-pecah. Adakah jamu yang bisa mengobati penyakit itu? Kalau ada saya mau beli, tapi kalau meracik, mungkin di sekitar rumah saya ada, saya mau meracik itu. Kaki pecah-pecah. Biasanya musim kemarau begini banyak orang. Terus kalau makanan yang perlu dihindari itu apa? Sekian dari saya, banyak kesalahan, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang ketiga, ya yang di belakang, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ruth Firman Pambudi dari Puskesmas Kliwang 2. Saya mau bertanya tentang daun kelor. Kalau daun kelor itu biasanya kan kita kenal cuma dimasak seperti biasa atau di sayur bening. Nah, ini kebetulan untuk dijamu. Biasanya kan kalau di sayur bening juga baunya agak langu, nggih. Nah, itu gimana untuk menyiasati biar nggak langu kalau misalkan dibikin jamu? Iya, seperti itu. Biar pengolahannya, karena kan istilahnya daun kelor itu langka banget yang menggunakan. Karena mereka masyarakat sekitar mesti itu bisa buat jamu loh, tapi baunya maksudnya nggak enak gitu loh. Ya, soalnya kalau dimasak sayur bening aja kadang baunya udah seperti itu. Kalau nggak kita tambah dengan mungkin dicampur dengan sambal kayak gitu, baru kita makannya jadi lebih nikmat. Tapi kalau ini gimana kalau dibikin jamu, otomatis kan baunya pasti akan ada seperti itu. Kecuali mungkin kalau dicampur dengan kunyit atau yang lain. Gimana caranya biar menyiasati supaya nggak langu kalau hanya diolah dengan daun kelor saja, seperti itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Masih ada lagi Bu? Oke, 3 dulu ya. Oke, monggo ini pertanyaan dari Puskesmas Ayah 2 Bu Sakti ini terkait daun kelor ya. Ini kan belum sosialisasi kegunaannya.
bagaimana cara pengiringan yang bagus gitu. Iya, pengeringan yang bagus. Kemudian pertanyaan kedua dari Puskesmas Ambal 1, Bu Aminah, kaki pecah-pecah. Nah, apakah ada obatnya, ya kan? Jamu ya. Ya, kemudian makanan yang harus dihindari apa aja, seperti itu. Pertanyaan ketiga dari Puskesmas Kelewang 2 terkait dengan daun kelor supaya nggak bau ya, gitu ya Mbak ya. Bagaimana caranya ya? Cara untuk memasaknya, caranya lah. Untuk silakan siapa yang mau menjawab pertanyaan pertama, kedua, ketiga. Oh, Pak sedikit, silakan. Ya. Terima kasih Ibu Sartini dari Puskesmas Ayakilo ya Bu. Dari desa apa Bu? Banjarjo. Oh, desanya artis Bu. Mbak Saona. Ya. Sering ke sini Bu. Sering terapi di sini keluarga besar. Dan sering minum jamu. Itu ya Bu, berkaitan dengan proses pengeringan daun kelor ya Bu. Itu harus kena sinar matahari ya Bu. Tapi atasnya ada puringnya Bu. Iya, itu harus ya Bu. Jangan langsung lah Bu. Sebab kalau tidak ada puring atasnya, otomatis kena angin itu kabur Bu. Ya. Dan setelah itu, ya, nanti masuk ke open Bu. Itu proses benar-benar kering yang sebenarnya kering Bu. Berarti itu sudah kering sampai kayak kerupuk. Iya. Diopen lagi. Nah, setelah itu disimpan di plastik yang agak tebal, yang transparan. Lah, dikasih silikal itu pengering. Berarti intinya dijemur ya Pak? Ya, dijemur tapi harus ditutup atasnya. Ditutup. Tapi dalam proses pemilihan itu yang daun yang kuning-kuning jangan diambil Bu. Yang hijau aja. Ya, yang segar. Yang segar terus dicuci dulu Bu. Lah nanti kan rontok sendiri tuh Bu. Kalau kering rontok kan. Lah batang-batangnya dibuang. Setelah itu, ya, kan ditutup sama puring, sudah kering, masukin ke open, ya. Maksudnya seperti jaring? Ya, jaring. Puring itu jaring Bu. Jaring yang itulah Bu, yang apa? Kecil. Kain tipis bisa ya. Tapi yang bagus itulah yang apa dari kandi ya Bu, dari plastik itu kan puring. Saya bilang itu puring lah, kandi puring. Sangat puring sana ya Bu. Puring. Iya. Ada yang ditanyakan Bu Sartini? Masih ada lagi? Apa sudah jelas? Nanti kan prosesnya sudah kering ya. Iya. Kalau sudah, ya, makanya mau yang proses kering apa yang basah? Kalau mau memakai yang kering? Yang kering, itu jadi harus direbus. Maksudnya mau bisa dibentuk serbuk? Sangat bisa. Sangat bisa. Nanti jawaban untuk itu Mbak yang tadi yang dari Klirong. Iya Pak. Ekstra. Ya Bu, itu jawaban saya nanti untuk yang dari Klirong itu. Nah, Ibu Sartini, oh ya, ya Mbak, sekalian saya jawab ya Bu. Yang dari Puskesmas Klirong 2 ya Pak. Kalau misalnya jadi serbuk ya apa ditumpuk atau bagaimana? Itu ya Mbak. Kalau untuk menghindari bau kan kalau pemakaian dalam proses kering itu harus apa? Di blender bisa, ya. Terus di apa? Digiling tapi proses penggilingan khusus mesin yang untuk jamu. Itu benar-benar halus. Ya, ya Mbak. Ya di blender boleh. Ya. Terus apa? Proses untuk penggilingan mesin yang benar-benar halus. Tapi yang khusus jamu, Jogja banyak. Ya, itu tidak bau dan nanti bisa di kapsul. Kapsulnya yang transparan. Belinya di mana? Di tempatnya Mbak Nina ada. Ya, di sini ada, tapi di sini di sana ya Bu. Di apa? Di toko jamu Sari Alam. Berarti kalau sudah di blender yang sangat halus tadi ya
Iya. Ditutup kapsul, berarti bisa langsung dikonsumsi. Bisa. Itu nggak pahit, nggak langu, ya, nggak getir. Ya Bu. Pak, itu ada maksimal berapa gramnya atau enggak? Oh ada. Ukurannya. Ya. Nah kapsul kelor, nek saya yo, saya kalau minum sekali 3, kalau enggak 4. Berapa gram, Pak? Nanti itu Mbak Nina yang menerangkan gram-gramnya. Ditambahkan nanti. Ya Mbak, nanti itu Mbak Nina yang lebih paham. Nek saya SAG Bu, sarjana alam goib. Sarjana jamu. Ya, saya di sini tugasnya bagian terapis ya Bu. Nek urusan pasien dengan saya yang secara langsung ya Bu, fisik atau non fisik dengan saya. Tapi kan, misalkan itu kan jadi apa istilahnya sudah jadi bubuk ya. Iya. Kalau misalkan kita mau mengkonsumsinya hanya ditelur dengan air panas kayak gitu, Iya. itu apa tetap nggak bau? Enggak bau. Insya Allah nggak bau. Kalau sudah kering nggak bau, Pak? Enggak, insya Allah nggak bau tapi. Kandungannya Berarti dan kalau harus kering banget. Ya harus kering. Kalau belum kering bau apa? Bau langu. Ini tentang kandungan kimia ini Mbak Nina ya yang menjelaskan ya. Bapak, maaf, kandungannya lebih baik yang masih fresh atau yang udah? Mbak Nina sekalian ya. Gitu, sama Mbak Nina. Untuk kelor ya Bu ya. Kalau kelor lebih baik memang yang masih fresh, masih segar. Nah ini menambahkan untuk mengurangi bau langunya itu nanti bisa pilih yang daun yang muda, terus dicuci air garam atau di blanching. Jadi apa air mendidih, air sudah mendidih, terus direbus sebentar aja, paling berapa menit, 1 menit aja langsung diangkat. Itu ngurangin bau langunya. Iya itu kalau buat di sop pilih daun yang muda, terus dicuci dulu pakai air garam. Itu insya Allah mengurangi bau langunya. Iya, iya, banci malah alif-alif dulu. Nah, kandungan dari kelor sendiri itu tadi sudah dijelaskan ya, vitamin C, vitamin A, dan vitamin itu ada kalsium. Jadi baik untuk tulang dan gigi. Jadi misal ada misalnya ibu hamil kan kekurangan kalsium juga ya Bu ya, itu bagus juga untuk mengkonsumsi sayur bening kelor atau misalnya dibuat puding juga kan enak juga. Nah pemilihan penggunaan daun kelornya itu yang muda, jadi nggak terlalu lama. Nah untuk yang lagi dari Ibu Aminah ya, yang pecah-pecah, ini saya ada resep untuk pakai pecah-pecahnya. 2 sendok makan PCO atau minyak kelapa. Bagus lagi sih yang memang benar-benar masih alami. Biasanya kan udah ada yang kemasan itu ya, PCO yang biar gampang lah ya, biasa jadi 2 sendok makan PCO, 1 batang lidah buaya dikupas, dihilangkan dulu lendir-lendirnya, dan 1 genggam kelor. Itu nanti di blender jadi 1, setelah itu disaring. Nah setelah disaring bisa disimpan di kulkas maksimal seminggu. Kalau misal di suhu ruang ya paling 2 hari sampai 3 hari. Dulu dia nggak suka makan minum air kunyit ya. Setelah minum air kunyit, sekarang pasti minum. Iya itu asam ya Bu. Itu resepnya juga. Iya. Dulu saya jerawatan parah banget. Terus rutin konsumsi kunyit asam alhamdulillah dan glowing.
konsumsi asam. Konsumsi kunyit asam itu ya. Nah itu untuk penggunaan dalam. Nah, itu yang penggunaan alis itu pakai BCO, pakai lidah buaya sama kelor. Soalnya kelor kan ada vitamin C, ada antioksidannya juga. Itu bagus untuk regenerasi sel kulit mati juga. Seperti itu. Nah, makanan yang dihindari paling berbanyak air putih. Air putih karena kan kurang ini ya, kurang juga. Bagus juga sering minum air kelapa itu nambah mineral tubuh. Kalau hindari nggak ada sejauh ini yang saya pelajari gitu. Seperti itu. Ya, baik. Untuk 3 pertanyaan kayaknya sudah terjawab ya ibu-ibu sekalian ya. Iya, kita lanjut lagi satu sesi lagi, silakan. Ya, ya apa-apa. Ayo. Ya, dari mana dulu? Mana? Oh, dari depan dulu tanya. Iya. Nanti dikasih waktu. Nanti mana tahu pertanyaan sama ya. Iya, silakan yang dari depan. Silakan Bu, dari mana? Terima kasih. Perkenalkan saya Melita dari Puskesmas Kebadan 3. Tadi saya mengamati mengenai resep-resep baik itu minuman, makanan maupun kulit tubuh. Di situ kan ada gram-graman untuk rempah-rempah itu ya. Itu kita timbang masih ada kulitnya atau setelah dikupas. Soalnya kalau udah dikupas kan mungkin berkurang seperti itu. Ini itu yang saya tanyakan. Terima kasih atas jawabannya. Oke, lanjut lagi. Ya Pak. Enggak ini. Ya lanjut. Nama saya Puskesmas Kadoso. Ya, pengen ilmunya ini. Iya, betul ya. Saya menanyakan, ini kan rata-rata wanita ya. Nah, tadi menyangkut skincare. Ketika udah umur 40, nanti flek yang di pipi itu bermunculan. Resepnya apa agar kita juga meminimalisir kosmetik-kosmetik yang berbahaya? Iya. Itu aja Pak. Terima kasih. Iya, lanjut. Yang di belakang lagi ya, silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti dari Puskesmas Ayah 1 mau menanyakan tanaman herbal apa yang cocok untuk penderita gejala stroke. Selanjutnya, terus makanan yang dihindari itu apa saja? Terus pertanyaan selanjutnya saya mau nanya Pak, kalau minuman kunyit itu apa cocok untuk ibu hamil? Katanya kalau orang Jawa itu kan cocok ya Bu, tapi kalau katanya kesehatan, jadi malah masyarakat itu apa gimana gitu ya? Apa itu hanya sugesti atau gimana? Ya, selanjutnya kalau minuman beras kencur itu apa cocok untuk usia anak di bawah 2 tahun? Ya, itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya. Tiga dulu. Ya, silakan. Ini pertanyaan dari Bu Mepi ya, Bu Metika ya. Minta resep minuman, makanan ada gram-gramnya. Itu apakah nanti ditimbang kalau ada masih kulit atau sudah dibersihkan ya. Kemudian dari Pak Durso Bu ini terkait skincare ya. Ini betul, nomor tahun flek bermunculan. Apa resepnya ya, dengan apa dari tanaman-tanaman atau jamu ya. Kemudian dari ayat 1, tanaman herbal apa yang cocok untuk gejala stroke, makanan yang dihindari, minuman kunyit apakah cocok untuk ibu hamil? Tadi apa mitosnya? Kalau orang Jawa kan katanya harus jamu
Oh, nggak boleh minum jamu ibu hamil ya? Tapi enggak kalau medis nggak boleh katanya. Oh iya. Katanya tuh banyak. Kemudian berapa beras kencur untuk usia anak di bawah 2 tahun? Monggo silakan, siapa yang jawab? Bismillahirrahmanirrahim. Saya bantu jawabnya Ibu. Yang pertama tadi tentang Apa ini resep-resep minuman? Makanan timbangan, keram-keramnya, apakah ditimbang nggak ikut itunya kulit-kulitnya gitu ya? Iya. Iya, monggo. itu sebaiknya setelah dikupas ya Bu. Karena yang akan kita gunakan kan yang sudah siap, yang sudah bersih gitu ya. Ya. Jadi setelah dikupas itu tadi. Terima kasih Ibu Bu Meiti dari Puskesmas Kebumen 3 ya. Kemudian yang dari Ibu Nining ya, Ibu Nining dari Puskesmas Patureso, bisa sekali ya Bu, lumayan naik ke gombong. Ini nanyain tentang skincare, ya ini emang penting ya Bu ya, skincare untuk 40 tahun supaya meminimalisir penggunaan skincare yang mungkin di pasaran itu banyak banget ya sekarang ya Bu ya, apalagi online gitu kan, kita tidak tahu kebenarannya itu bagaimana. Yang penting iklannya glowing gitu ya Bu. Ya, sebenarnya banyak banget ramuan-ramuan tradisional Indonesia itu untuk tadi tanya flek ya, Mengurangi flek paling mujarab kan banyak. Ya. Yang paling mujarab itu apa? Ya, mengurangi flek sejauh ini yang secara empiris itu kentang, kulit kentang. Kulitnya. Ya, kulit kentang. Jadi mungkin Ibu nyiapin bahan sop ya. Kulitnya itu bisa kita gunakan. Ya, jadi meracik kemudian sambil oles-olesnya boleh. Oh langsung Bisa. langsung dioles Langsung dioleskan. berarti ketahit ya Bu ya. Ketahit Sama kulitnya. Kulitnya. kulit yang kotor yang dalam Yang dari dalam dong. oh iya berarti ketahnya lagi ini Kentangnya dicuci dulu. Kentangnya cuci dulu. Jadi ambil apa ya? Ambil bagian di bawah kulit kentang. Iya. Ambil bagian di bawah kulit kentang. Itu kentangnya dicuci dulu, cuci bersih dulu ya. Kalau kita kotorannya malah nempel ke Jadi ramekan. Itu belum muncul di TikTok masa itu. ya belum ya. Jadi saya bikin kontennya ya. Iya. Kemudian juga ada temulawak. Selainnya itu dari dalam sih Bu yang paling mujarab. Dari dalam. Itu tadi kunyit, kemudian temulawak itu ya. Yang penting adalah dalam mengkonsumsi segala sesuatu itu tidak boleh berlebihan. Karena misal kayak seperti jamu itu, tanaman jamu itu kadang tren ya Bu. Ada yang memblow up, misal kayak dulu apa itu mahkota dewa, kemudian daun kelor juga sempat hits ya Bu, rosella dan lain sebagainya itu kan kalau lagi hits kemudian orang ya baru itu terus berbondong-bondong itu kalau nggak tahu takarannya atau berlebihan itu tentu akan mengganggu kesehatan. Jadi memang kita harus bijak untuk mengkonsumsi segala sesuatu ya Bu. Ya apa saja kalau overdosis itu tidak baik. Itu tadi sudah terjawab Bu. Ya. Untuk selanjutnya ini tentang ini ya dari
Puskesmas Ayah 1. Dengan Ibu siapa? Ibu Yanti. Ini tentang stroke ya Bu, akan dijelaskan oleh Pak Sigit. Menghindar makanan, menghindar obatnya. Ramuan apa Pak? Gimana Bu? Tanaman herbal apa Pak? Bukan ramuan Pak. Soalnya sudah ada di rumah kan, ada kunyit yang itu ya, kelor, terus serai. Bu, ini untuk stroke kan berhubungan dengan metabolisme ya Bu. Stroke, penyebab stroke itu banyak. Satu, darah tinggi, 2 diabetes, kolesterol, asam urat, banyak itu. Lah, ini minuman yang gampang, yang mudah. Bumbu dapur Bu, direbus. Serai. Oh itu, Bar apa ya? itu loh Bu. Semua bumbu dapur. Iya, jamunya jamu Jawa, jamu galino aja Bu, yang ada temulawak, ada apa, samiloto dan sebagainya, dicampur bumbu dapur. Itu lebih untuk menjaga ini Bu, metabolisme. Ya Bu, menjaga satu, oke, tensi, kolesterol, asam urat, ya. Itu serainya serai yang biasa sama yang serai muluk Pak? Tidak harus muluk Bu, tidak harus muluk. Biasa juga nggak apa-apa. Kalau yang serai muluk kan yang Oke, itu bebas Bu. Oke, bebas. Lah, oke. Cuma kalau yang mulungan tenar ya Bu. Masih bingung, bumbu dapurnya banyak Pak itu. Dapur kan ada daun salam Bu, ya. Daun salam, ya, ketumbar, ronten, jahe, ya, terus apa, serai, dan sebagainya kan ada itu Bu. Tapi minum itu kalau jahe itu mempengaruhi tensi tinggi apa tidak Pak? Asal jangan kelebihan, tidak. Katanya ada yang bilang aja kakek minum jamu Bu, darahnya tinggi, minum apa? Jahe katanya. Itu kan kelebihan dosis Bu. Misalkan ukurannya 1 jari jempol, ya nona 3 jari jempol ya otomatis kelebihan dosis. Ya Bu, minumnya pagi, siang, sore. Ramuannya misalkan dari itu kan ada ya Bu di pasar jamu galino ya Bu, harganya 10.000. Lah ditambahin tanpa jenengan dalam apa bumbu dapur itu. Jangan Bu, merica juga. Ya, merica nggak boleh Bu. Oke, terutama tadi daun salam, ya Bu, serai, ya Bu, ketumbar nggak masalah, cengkeh nggak masalah. 1 plastik biasanya untuk 3 hari 4 hari Bu, tapi harus direbus setiap pagi. Untuk rebusan pertama, ya, biasanya itu kalau jamu yang galino, airnya 8 gelas, sampai untuk 3 gelas pagi, siang, sore. Berarti hari keduanya harus dikasih air lagi 7 gelas ya Bu. Hari kedua berikutnya harus dikasih air lagi. Setiap pagi harus dikasih air Bu, dan harus matang. Tidak boleh ya Bu, direbus sekarang diminumnya 2 hari besok, tidak boleh. Berarti rebusan sekarang habis hari ini. Harus, enggak harus. Pak, besok kan sudah yang di racang-racang itu, kan sudah direbus, terus sudah diminum sehari itu, terus racang yang tadi masih, kalau bikin sendiri, besoknya dikasih air bisa diminum lagi. Bisa. Sampai Harus mendidih lagi. Yang penting yang bisa bersih. Dikasih air yang baru, tapi direbus sampai mendidih. Maksimal berapa mili Pak? Kenapa? Kan gelasnya yang segini. Kalau 17 jadi 13 berarti kira-kira mendidihnya berapa? Mendidihnya ya Itu maksudnya harinya. 10 menit sudah Berapa gelas? Kalau konsumsi jam itu Kenapa? 10 sampai 12 menit udah berkurang susu banyak. berarti ada besar. Kenapa? Iya, api besar, jangan. Kalau api kecil ya lama gitu. Apinya ya nggak besar banget tapi Jamu berikutnya berapa kali dicocok? Berapa hari? Pertama 4 hari Mas. Iya, 4 hari. empat hari. Jadi seminggu. 4 Oke, hari. tidak boleh seminggu. Sebenarnya
Iya. Tidak boleh lebih. Jangan Mbak, pagi, siang, sore. Satu gelas kecil loh, bukan besar. 200 sebulan, 200-an lah terus. Pagi, siang, sore. Terus setiap hari harus dikasih air ya pagi ya, direbus lagi. Syaratnya harus mendidih loh. Ada lagi ya, Bu? Itu tadi ya? Yang kunyit apa? Minum kunyit apakah untuk hamil? Dari segi pengobatan sama ininya dari kesehatan medisnya. Menjawab pertanyaan yang tentang kunyit asam atau kunyit ya Bu ya, untuk ibu hamil apakah boleh? Boleh Bu, asalkan sudah masuk pada usia kandungan minimal 7 bulan. Nah nanti pas udah 9 bulan itu sering minum nggak apa-apa. Soalnya itu nanti kan bisa untuk apa namanya ya? Mengurangi bau angin sama untuk pemacu apa ya? Kontraksi ya. Tapi kata Terus nanti juga mengurangi bau. Biasanya kan kayak bau angin gitu ya. Itu boleh. Tapi kalau misalnya masih trimester awal itu jangan konsumsi junk food, khususnya kunyit. Trimester ketiga 7 bulan ya. kalau kunyit itu boleh disimpan di kulkas apa tidak Mbak? Soalnya saya pernah pengobatan di Kutowinangun ya. Katanya kalau apa kunyit asam sudah dimasukkan ke kulkas itu berubah menjadi racun, apa itu benar ini? Kunyit asam dimasukkan di kulkas. Maksudnya ya, minuman kunyit sudah jamu kunyit asam itu dimasukkan ke kulkas itu nggak boleh diminum, katanya udah mengandung racun gitu, apa benar? Soalnya aku pernah berobat di sana kayak gitu, dibilangnya seperti itu. Nah ini diluruskan tidak Bu, soalnya Karena juga itu ya Mbak, herbal juga Mbak. soalnya saya juga jualan kunyit asam dan itu setelah pembuatan udah kan anak dulu ya, hangat, setelah udah dingin baru dimasukkan di kulkas. Kalau udah dingin lah, itu baru dimasukkan di kulkas. Kalau di kulkas itu bisa sampai 2 minggu. 2 minggu itu kalau memang dalam pembuatannya itu bersih. Kalau nggak bersih ya nggak akan sama sekali. Padahal dari herbal juga saya itu dari herbal juga sama Mbak, soalnya kalau minum yang kunyit jangan dimasukkan ke kulkas ya, nanti berubah menjadi racun seperti itu. Soalnya saya juga konsumsi sendiri ya. Itu lama dulu. Itu di bawah 2 tahun. Itu nanti kan biasanya tergantung anak kita ya Pak. Nah untuk pengenalan aja dulu ya, pengenalan dikasih segelas kurang puding lah. Puding itu dikasih susu beras kencur. Susunya yang itu UHT yang tawar, yang plain, yang full cream ya. Kalau bisa yang plain itu untuk pengenalan aja dulu. Terus saya menambahkan yang Bu Nining ya, yang skincare. Ini ada skincare. Pada Ruso kan ada ini nggak sih Bu? Uang Ya, di bawahnya. banyak kan. Nah itu bisa dimanfaatkan, diolah, diaplikasikan untuk masker. Bisa juga nanti bisa berjualan juga. 1 buah bengkoang, 2 sendok makan tepung beras, 1 buah wortel. Nah itu nanti bengkoang sama wortelnya itu diparut halus. Kalau di blender kan agak susah ya. Itu diparut halus, terus nanti dicampur sama tepung beras. Nah itu nanti buat masker. Disimpannya di dalam kulkas. Kalau misalnya nggak disimpan dalam kulkas ya dipakai dalam 1 hari. Fungsinya apa? Kalau bengkoang itu untuk pencerah alami. Beras itu untuk flek hitam, pencegahan flek hitam, dan wortel itu untuk retinol. Kan sekarang banyak skincare itu yang pakai retinol gitu. Nah itu berasnya itu beras kencur. Jadi langsung
Nah itu kan kuota adalah mengalami keracunan itu untuk mencegah kerutan dan juga menghaluskan kulit seperti itu Bu. Air nanti ya dari itu jadi nggak usah ditambah air. Sudah mengandung air ya. Ini kayaknya pada semangat ya kalau soal skincare. Iya. Semuanya hanya berubah. Menuju hemat. Kebetulan produk kami juga ada yang skincare gitu, seperti lulur, kemudian masker. Itu masker juga bermacam-macam ya. Kemudian tadi rendaman kaki juga ada Bu. Ya, rendaman kaki itu ada. Harga mulai dari berapa? Mulai 5 ribuan ya. Mulai ini terus terang. Ekonomis. Ya, sangat terjangkau ya. Dan itu bahannya tentu saja semuanya alami. Itu juga ada di Nyanding Jamu, juga ada di toko jamu Anugerah Jaya. Toko jamu masuk Shopee belum Mbak? Tuh yang jauh-jauh. Bisa secara online bisa. Kemudian sudah masuk di Triomol juga sudah ada, di Mitra juga ada. Ini toko Anugerah, ini yang sebelah mana? Toko Anugerah Jaya, toko jamu Anugerah Jaya, toko jamu Sari Alami ya Bu? Toko jamu Sari Alami itu beralamat di Jalan Utara Masjid Pasar Wonokrio Gombong. Jadi lewatnya pintu barat, pintu sebelah barat, kulon nih Bu. Ya, di situ setelah portal yang kedua. Nah, di situ ada masjid, nah sebelahnya satu. Di situ lengkap sekali, mulai dari bahan-bahan yang sudah kering, mungkin mau meramu sendiri. Kemudian juga ada ramuan-ramuan yang sudah jadi untuk membantu penyembuhan, terapi penyembuhan penyakit tertentu. Kemudian juga ada tadi perawatan kulit ya. Nah itu kebetulan tahun 2021 saat itu mendapat 2019 mendapatkan award dari Kabupaten Kebumen, itu Best UMKM yang basisnya adalah jamu. Itu jadi kemarin juga sempat paparan di Semarang itu bersama ini dari Korea Bu. Dari Korea itu kan di Korea kan ini ya terkenal dengan kosmetiknya ya Bu. Ya. Oh ya Bu, ini menambahkan sedikit ya Bu. Dulu saya pernah ini ya seperti inilah workshop di Korea itu, ternyata kenapa kulitnya bagus-bagus, karena dari muda mereka juga menggunakan sunscreen. Jadi sunscreen itu memang penting sekali ya. Sunscreen ya. alami, hebatnya apa? Sunscreen alami. Jagung dan wortel. Apa yang Ya, cuman kan kendalanya kalau kita mau berangkat misalnya ke sini atau kerja gitu ya, kan ya itu bisa diaplikasikan sebelumnya, sebelum keluar rumah ya, sangat penting memang. Apalagi paparan sinar ultraviolet semakin hari semakin besar ya Bu. Belum dari radiasi gadget itu juga berkontribusi dalam perusakan sel-sel. Penambah itu juga bisa kalau pembuang kan banyak ya, itu bisa dibikin jus
Nah misal mau buat bisnis ya Bu, dibikin jus botolan, itu nanti tambahin kunyit sedikit aja. Misal 1 buah bengkoang itu nanti kunyitnya paling sejempol. Itu nanti di blender terus disaring. Itu bisa untuk sunscreen alami tapi dari dalam. Tapi kan kita tetap butuh juga ya yang dari luar. Nah, seperti itu bisa juga jadi sumber cuan Bu. Karena kan pemirsa banyak juga ya bengkoangnya. Ya, baik. Terima kasih. Masih ada yang mau bertanya? Iya, ini cukupin aja ya, 3 orang aja terakhir. Ya, terakhir. Nanti tolong sampaikan nomor kontak persennya ya Pak ya. Kontak persennya nanti disampaikan. Nanti kita masih ada acara keliling-keliling Bu. Nanti dilihat ini apa. Ada juga itunya Pak yang pohon-pohon yang hidup ya. Ada nanti. Ini kan kurang 6 baris Pak ya. Dua termin lagi. Oh cukup ya, oke. Dikasih kesempatan sama. Iya. Monggo. Dari mana Bu? Puskesmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Puskesmas sekarang ya Mbak. Ingin bertanya. Kalau kayak tua ya? Cara kalau daun kelor melancarkan haid, jamu apa yang bisa untuk mengurangi haid? Terus beras kencur kan tadi bisa sebagai penambah nafsu makan sekalian pengontrol berat badan. Bagaimana mengolah beras kencur sebagai penambah nafsu makan dan bagaimana mengolah beras kencur sebagai pengontrol berat badan? Terima kasih. Ayo yang kedua Bu, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliati, saya dari Puskesmas Puring. Di sini saya cuma tadi sebenarnya mau tanya untuk yang kami kan tidak hanya di posyandu balita tapi juga di posyandu lansia, tapi tadi sudah terjawab sama Budi untuk obat tradisional untuk ramuan kolesterol sama tinggi darah tinggi. Terus di sini saya mau menanyakan bagaimana trik dan tipnya untuk anak usia balita itu supaya bisa menyukai jamu. Tadi disebutkan sama Mbak Nina bahwa stunting juga bisa dicegah dengan obat herbal tadi. Terus kami Pak yang di usia yang sudah mungkin pralansia kayak saya ini, mungkin tidak hanya perlu untuk wajah yang kinclong, tapi juga sehat nih Pak, dalam arti kata sehat, badannya tidak terlalu gemuk. Mungkin apakah ada jamu untuk seperti kami ini yang sudah pralansia ini untuk mengurangi berat badan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi. Ini urut ini kalau nggak ada belakangnya. Silakan. Ini ya. Oh ya, silakan, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kader Puskesmas Ponorogo. Kebetulan saya juga penjual jamu Pak. Saya mau menanyakan atau saya itu penjual jamu punerasi misalnya ya. Kenapa jamu saya itu puner asam itu kalau dikasih kulkas 3 hari atau 4 hari kok bisa meletus? Padahal saya juga dalam membuatnya tidak pakai warna-warna. Misalnya cuma gula, ulir, manis jalan dan nggak ada maksudnya baru. Ini ada lain-lain. Terus pertanyaan kedua, pembuatan saya dalam mengelola beras kencur kok tidak bisa sampai sore sudah basi. Jadi saya kalau puasa
tidak jualan beras kencur karena untuk buka puasa rasanya kecek. Nah seperti itu. Bagaimana caranya supaya jamu saya itu bisa bertahan sampai malam untuk beras kencurnya. Dan untuk kunerasem, langganan saya itu membeli jamu saya kunerasem, Mbak jamuna tak goreng Kalimantan, wong soalnya jamune jenengan pas dalam mulut saya. Iki nek tak goreng Kalimantan iso bertahan berapa lama, berapa hari Mbak? Nah dalam pertanyaan tersebut saya juga kepiye ya dengan dalam perjalanan. Terus untuk pertanyaan saya yang ketiga yang sudah dipertanyakan dalam Mbaknya tadi, pembeli saya itu tak tawani Mbak jamu Mbak, ora minum jamu Mbak soalnya aku lagi hamil. Katanya Bu Bidan itu saya tidak boleh minum jamu. Padahal anak saya juga bidan dan bertentangan saya sama Mae. Kadang saya juga bercanda, kowe tak gedene sekolah yang bidan karo dodol jamu malah Mama itu jamu malah jamu. Terima kasih Pak untuk pertanyaan saya. Ya, baik, terima kasih Bu. Pertanyaan pertama dari Puskesmas Karanggayan 2, cara mengolah daun kelor untuk jamu untuk haid ya gitu ya. Ya, yang kedua cara mengolah untuk nafsu makan dan berat badan ya untuk jamu-jamunya. Kemudian Ibu dari Puring, posyandu lansia untuk kolesterol dan hipertensi apa jamunya. Kemudian trik untuk anak usia balita untuk menyukai jamu. Paralansia sehat untuk mengurangi berat badan ya jamunya. Dari Ponorogo, kenapa jamu saya kunyit asam ya 3-4 hari bisa meletus ya? Pembuatan mula beras kencur sampai satu sudah bersih, bagaimana supaya tidak basi ya? Ya, terkait juga untuk minum jamu. Silakan Mbak yang jawab atau Pak Siti? Cara mengolah kelor untuk mengurangi nyeri badan. Melancarkan head dan jamu apa yang untuk mengurangi nyeri head? Nyeri airnya terlancar. Itu bisa penggunaan bikin itu Mbak susu kunyit. Kayak tadi kan ada produk namanya Golden Milk. Nah Golden Milk ini udah terkenal di India sebagai untuk mengurangi nyeri head dan juga supaya tidurnya itu lebih nyenyak. Jadi misal resepnya 1 gelas susu full cream yang cair yang UHT itu dicampur dengan kunyit 1 sendok teh. Iya, kunyit bubuk. Kunyit bubuk kan udah banyak ya itu 1 sendok teh kunyit bubuk, terus 1 sendok teh kelor yang kering yang bubuk, ditambah lagi sejimpit bubuk lada hitam. Kenapa pakai lada hitam? Itu jadi untuk meningkatkan dan mempercepat kunyitnya itu bereaksi di dalam tubuh. Susu itu juga mempercepat kurkumin itu supaya cepat bereaksi di dalam tubuh. Jadi untuk mengurangi nyeri itu susu kunyit dicampur kelor ini juga bisa. Terus untuk beras kencur untuk penambah nafsu makan ya? Iya, penambah nafsu makan dan jamu yang untuk menambah nafsu makan dan untuk menurunkan berat badan. Nah, beras kencur agak bertentangan. Oh ya, menambah nafsu makannya itu seperti biasa itu jamu beras kencur biasa. Nah, kalau untuk pengontrol berat badan itu kencur aja. Kencurnya bisa digobok gitu, atau diparut juga bisa, di blender juga bisa. Itu nanti disaring dulu, terus nanti diminum.
gelas itu 500 ml itu 20 gram cukup. 20 gram kencur. Iya. Iya. Jadi dibobok dulu atau di blender langsung enggak apa-apa. Kecil-kecilan direbus, habis itu disaring. Minumnya berapa kali? Untuk kencurnya 2 kali sehari. Pagi malam. Berapa lama? Itu untuk minumnya apa namanya? Perutnya udah diisi dulu. Bisa setelah makan. Sekalian obat batuk. Ya biar suaranya nyaring. Lansia untuk obat kolesterol lah, hipertensi. Kira-kira apa untuk Lansia untuk pelangsingnya ya dijuri ya. Pelangsingnya sama obat tadi. kolesterol dan hipertensi untuk obat-obatnya kembali ya, dari jamu-jamunya. Pelangsing. Jamu dari jamu. Sudah tadi ya? Oh, udah tadi ya. Udah tadi udah dijawab. Kemudian Lansia untuk langsing. Tips praktek untuk menyukai iya, anak-anak bisa untuk memakai menyukai jamu. jamu. Iya, bagaimana caranya? Itu berawal dari kita bisa menginovasi bahan herbalnya dulu. Kayak misalnya dibikin puding atau dibikin susu, misalnya untuk campuran susu itu bisa untuk pengenalan dulu lah. Soalnya kan biar mindset anak-anak itu jamu pahit itu supaya nggak seperti itu. Jadi mindset mereka dibangun dulu. Jamu ternyata enak ya untuk campuran ini gitu. Dan untuk untuk pelangsing ya Bu ya. Jadi bisa menggunakan jati Belanda. Kan ada jati Cina, ada jati Belanda. Biasanya itu kan pelangsing pakainya ada jati Cina ya. Itu untuk herbal. Nah dari herbalnya itu ada jati Cina dan juga jati Belanda. Untuk jati Cina, kalau jati Cina itu efeknya memang bikin mules, detox itu ya. Nah untuk jati Belanda itu efeknya untuk mengurangi nafsu makan. Itu nyarinya di mana? Di toko jamu sari alam ya. Atau kalau misal di online juga ada jati Belanda pakainya. Kalau misal dirasa perutnya kotor gitu ya, itu bisa ditambah jati Cina. Jati Cina dimix sama jati Belanda. Satu jumput jati Belanda dicampur 1 sendok teh jati Cina. Seduh ya. Rumah kita ada nggak, Pak? Masih lama di sini. Di toko itu lah ada ya. Masih di lingkungan nggak ada Yang ada kencur itu tadi. Kencur ya tadi. Iya, seperti kesan. Daunnya kecil. Kesan kan kasar, apalagi Lalu yang jual jamu. Iya, menurut yang penting ini Lodin asam itu 3 hari 4 hari bisa letus. Di sini meletus nggak? Itu caranya gimana supaya nggak Dulu meletus? saya juga pernah bikin kunyit asam itu ada gasnya. Nah kemungkinan itu bisa karena terkontaminasi. Jadi pembuatannya mungkin kurang bersih, itu juga bisa kurang bersih atau dari gula kelapanya itu juga berpengaruh. Kita harus benar-benar pakai yang gula asli, jangan yang campuran. Jadi kalau dari seperti yang sampai Mbak itu nanti kalau itu digunakan ya nggak letus lagi ya alamatnya ya? Iya, jadi pengalaman saya kunyit asam itu Memang kalau 3 hari itu masih tahan sih, nggak sampai timbul gas itu. Seminggu paling ya, waktu itu seminggu timbul gas. Jadi rasanya itu kayak soda kunyit malah.
Tapi pas saya coba itu ya malah enak. Tapi itu nggak apa-apa. Karena itu kan fermentasi ya, jadinya fermentasi karena gula itu pasti. Kalau sering terlalu sering, misal udah tahu itu dan rasanya biasanya kan kalau fermentasi kan masih bisa ditolerir gitu ya. Ketika udah nggak bisa tolerir, misal ada yang lebih aneh itu jangan dikonsumsi. Kalau itu tidak basi itu gimana caranya? Supaya beras kencur ya. Itu dari pembuatannya ada campuran bahan seperti jeruk nipis. Bahannya apa sih, Bu? Cuma kencur, jahe, gula, beras. Kayu manis. Kalau untuk berasnya disangan dulu ya. Disangan saya juga coba. Terus saya membuat beras, saya kasih air dulu, nanti saya cuci bersih, sudah tancap. Nah kalau saya sendiri itu malah juga disangan itu hasilnya kurang enak. Kalau udah disangan. Ya. Nah kalau dari saya sendiri nih Bu, pengalaman pribadi saya, waktu saya mencoba metode seperti itu memang nggak bisa tahan lama. Nah saya coba metode lain, jadi beras gulanya itu gula, jahe, manis jangan sama kencurnya itu direbus dulu. Nah setelah itu, setelah mendidih, gulanya udah larut, rimpangnya itu kecuali kayu manisnya diangkat tapi jangan itu di blender. Jadi kencur sama jahenya di blender sama beras yang udah dicuci. Nah dikasih sedikit air dari rebusan kencur jahenya tadi itu, terus di blender. Setelah itu langsung dicampurkan di rebusan, dicampur, diaduk. Setelah itu disaring. Kemungkinan kalau saya ditanya oh ini bahannya dari beras, jadinya nggak bisa tahan lama. Seperti itu jawaban saya. Iya, Ibu coba metode yang kayak saya direbus, dicoba bahannya direbus. Saya jadi juga nggak usah banyak rebus. Saya itu kalau jahe sama kencur tak rebus dulu. Nah nanti kan paginya sudah dingin ya. Setelah dingin itu saya kalau membuatnya saya gula, saya manis jangan itu saya biar mendidih dulu. Nanti saya sambil saya blender jahe sama kencurnya disaring, nanti setelah sudah didih saya. Nah metodenya kan berbeda ya Bu. Kalau dengan metode saya tadi berbeda kan. Nah kalau metode saya tadi gula sama rimpangnya itu sama kayu manis direbus dulu. Setelah mendidih, rimpang diangkat, di blender bareng sama beras. Tapi kayu manisnya itu nggak usah di blender. Tapi kan saya sudah tak godok sama air yang mau dipakai untuk sama air itu. Ya. Tapi kan mendidih dulu kan otomatis panas kan jahe dan kencurnya untuk di blender. Itu nggak apa-apa. Kan yang diambil rimpangnya doang. Iya. Diambil rimpangnya. Iya. Nanti pas di blender bisa pakai air hasil rebusan, bisa pakai air mineral. Pakainya air mineral rebusan yang khusus untuk membuat yang untuk hasil rebusan dari kencur jahe tadi. Itu di blender. Setelah di blender dimasukkan ke hasil rebusan, diaduk. Setelah itu disaring. Iya, seperti itu. Dan untuk misal dikirim keluar kota untuk kunyit asam Ibu, itu bisa dibikin sirup. Tadi kan ada resep kunyit asam instan. Nah itu instan itu kalau misal dibikin serbuk, kalau misal nggak mau dibikin serbuk, dibikin sirup itu
cuma sampai kental lah, kayak sirup itu. Nah, pakai resep yang tadi itu bisa. Nah, berarti solusi ini misalnya mau dikirim ke luar kota atau keluar seperti itu. Baik, nanti kalau misalnya perlu diskusi lagi Bu, bisa ya? Iya, mungkin Paknya bersedia ya? Iya, oke. Masih ada yang mau bertanya? Iya, ini terakhir lah ya. Terakhir silakan Bu. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ida dari Mirip. Yang mau saya tanyakan sepertinya ini masalah sepele mungkin ya. Tapi yang saya dengar selama ini, entah itu mitos, entah itu kenyataan, kalau orang hamil, setahu saya yang pernah saya dengar itu dilarang minum jamu pahitan. Kata Mbah Dukun zaman dulu, katanya kalau orang hamil minum pahitan itu, maaf yang keluar waktu kita mau lahiran itu tinja gower atau apa itu namanya, saya kurang tahu. Apakah itu benar penyebab dari kita minum pahitan atau itu cuma mitos? Menurut istilah ilmiah itu bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, izin coba diulangi, minum apa tadi Bu? Jamu pahitan. Oh, jamu pahitan. Kalau lahiran keluar tekanan bayi yang bisa Kedua prosesnya ya. Iya. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir dari Puskesmas Mirip Bu Idegi. Siap. Ibu hamil dilarang minum jamu pahitan. Kalau lahiran keluar feses bayi ya? Iya. Apakah itu? Enggak ya. Apakah itu betul? Dari segi jamu gimana? Karena mungkin Mbaknya bisa menjelaskan, gitu. Silakan Mbak. Ya. Untuk menjelaskan yang tadi Bu, yang pahitan apakah boleh untuk dikonsumsi ibu hamil? Nah, konsumsi jamu untuk ibu hamil kan memang diharuskan ibu lahiran. Jadi saya sudah postpartum ya? Itu disarankan waktu trimester terakhir aja, waktu 9 bulan. Kalau untuk pahitan, kalau misalnya boleh minum, tapi juga dibatasi, jangan sampai minum pahitan. Karena pahitan kan itu juga diatasi ibu hamil juga. Jadi jangan tuh untuk menguatkan menguatkan badannya itu lah. Jadi selain misal boleh mengkonsumsi kunyit asam, boleh juga mengkonsumsi pahitan. Cuma masih memang dibatasi kalau untuk pahitan. Seperti itu. Dan untuk mitos tersebut, mitos atau fakta itu saya malah baru dengar. Ya, saya bidan ya Bu. Ya, pertanyaan tadi yang mungkin garis tengahnya, apakah jamu boleh diminum untuk ibu hamil? Jawabannya tadi sudah dijawab. Boleh diminum pada usia akhir kehamilan 9 bulan. Kenapa? Karena pada saat usia depan adalah saat pembentukan fisik janin. Ya, ampun berantem ya Bu. Seperti itu. Kenapa pada akhir kehamilan boleh? Karena jamu-jamu yang disebutkan tadi juga bolehnya jamu-jamu yang untuk daya tahan tubuh ibu, untuk persiapan persalinan. Ya. Terus tadi mitos ibu hamil yang minum jamu pahitan lahir koer dulu yang hitam lah, istilahnya seperti itu ya. Ya. Sebetulnya Bu, ini Bu Kadir harus paham. Kalau ada ibu mau bersalin kok keluar nya dulu, itu tanda kegawat daruratan janin. Janin yang benar di dalam kandungan itu tidak bernafas, nafasnya melalui plasenta ya, tali pusat ya. Tuh, tapi
Tetapi di saat dia kurang oksigen karena 1-2 hal tanda persalinan, bahaya persalinan, dia jadi mengedan, mengambil nafas dan akhirnya keluar kotoran. Justru kalau ibu lihat mau bersalin kan keluar satu, posisi bayinya sungsang, ya. Yang kedua, dia aspeksi. Aspeksi itu gagal nafas di dalam kandungan, kegawat daruratan, harus segera dirujuk, ya. Tuh ya, tidak ada mitos dengan minum jamu pahitan. Itu tanda aspeksi, kegawat daruratan atau posisi bayi yang sungsang, ya, seperti itu. Tuh ya, cukup ya. Ibu jangan ya berkelahi dengan putranya, ya. Terima kasih. Ya. Baik, Bapak Ibu, sudah cukup ya? Sudah cukup. Jadi Bapak Ibu sekalian, kader puskesmas tadi kan sudah terkait jamu untuk stunting dan juga jamu kekinian. Jadi Ibu sekalian, ini banyak ilmu yang kita peroleh ya, Jadi kalau untuk integrasi layanan primer kan sudah paham ya, sudah disampaikan puskesmas sudah Bu ya? Sudah ya? Iya. ILP ya. Itu yang satu upaya itu adalah edukasi. Jadi sekarang ini peran ibu kader sangat dibutuhkan, sangat akan dioptimalkan. Ibu-ibu sudah pernah pelatihan nggak dari puskesmas terkait 25 keterampilan? Yang sudah pasti ada, ini pasti sudah ada ya, sudah ada. Jadi sekarang itu nanti kader itu sangat dioptimalkan ya, buat ibu-ibu sekalian ya. Nanti ada integrasi layanan primer sampai tingkat pustu dan posyandu, ibu-ibu sekalian ya. Nanti ada 25 keterampilan. Jadi terkait hasil pertemuan kita, ibu-ibu sekalian, ini bermanfaat bagi keluarga kita ya. Keluarga kita sudah memahami kira-kira apa sih manfaat-manfaat dari tanaman-tanaman ya. Mungkin sudah sampaikan, kalau nanti ada sekitar rumah, oh ini manfaatnya seperti ini, ya kan? Kemudian karena ibu-ibu sekalian ada kader, tetap juga menyampaikan kepada masyarakat ya di wilayah puskesmas, ibu-ibu, tolong disampaikan ini manfaatnya seperti ini, manfaatnya seperti ini, dan juga untuk stunting. Kalau tadi satu orang dari ibu kadernya ada yang bikin jamu ya. Iya. Nanti kalau misalnya ada ibu-ibu tahu ya yang bikin jamu di sekitar ibu ya atau di wilayah kerja puskesmas, kalau melihat bisa disampaikan cara pengolahan jamu yang baik dan benar. Satu tadi ada kebersihan. Nah, ya itu yang tadi poin pentingnya salah satu kebersihan. Boleh disampaikan Bu, kalau misalnya kurang bersih disampaikan ini perlu dijaga kebersihannya ya. Kemudian itu tidak boleh dicampur dengan obat-obat ya. Obat-obat tidak boleh, itu kan sudah yang alami ya Mbak ya, nggak boleh misalnya dicampur obat nyeri ya kan. Dicampur obat apa lagi itu banyak dulu kasusnya ya. Itu dicampur-campur nanti efeknya salah satu bisa misalnya gagal ginjal ya. Jadi ibu kader boleh menyampaikan terkait manfaat dari jamu. Dan juga ibu kader kan nanti kan ada kunjungan rumah ya. Iya, kunjungan rumah berikan edukasi. Nanti misalnya ada kendala dilapor ke pustu ya, pustu atau ke puskesmas disampaikan. Dan juga nanti ada misalnya permasalahan ketemu tukang jamu-jamu boleh disampaikan ke puskesmas. Nanti puskesmas bersama ibu kader akan melakukan edukasi ya. Jadi sekarang kan ada program prioritas pemerintah terkait stunting, kesehatan ibu dan anak, kemudian TBC, hipertensi dan DM. Dan nanti dengan minum obat-obat jamu-jamu ya yang lebih
Ya artinya kalau sekitar kita ya kalau bisa dimanfaatkan lebih berguna ya Bu ya. Iya baik juga dari segi pengeluaran ya. Jadi kalau punya ada tumbuh di situ kita tinggal ambil, tinggal dikelola, nggak perlu beli obat keluar. Jadi demikian untuk pertemuan hari ini terkait workshop pelayanan kesehatan tradisional. Jadi nanti sebelum ditutup oleh Ibu Kartini, Ibu Ketua Tim Yankes, jadi kami atau secara pribadi ya dari memfasilitasi acara ini, yang membuat acara ini, jika Ibu kurang berkenan, saya atau kami panitia mohon maaf Bu ya, mohon maaf. Mudah-mudahan untuk kegiatan-kegiatan berikutnya ada seperti ini ya, yang lebih menambah wawasan ibu-ibu kader. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya sampaikan ke Ibu Kartini. Silakan Bu. Sepertinya sudah dirangkum Abang Warasian ya dengan lengkap. Intinya adalah untuk jamu, untuk tanaman, obat keluarga bisa diaplikasikan dalam siklus hidup kita, ya, dari anak-anak, kemudian tadi akhir kehamilan, tadi menyusui, ya, menyusui untuk obat-obat jamu menyusui maksud saya yang ada jamu uyuk-uyuk dan sebagainya, kemudian lansia untuk kemas yang salah satunya berat badan ideal selain internal pengolahan, ya, cara makan dan sebagainya seperti itu, ya, pengendaliannya. Intinya adalah jamu bisa diaplikasikan dalam siklus hidup kita. Monggo silahkan dicoba ilmunya supaya bermanfaat dan bisa menjadi obat-obat yang sifatnya gawat daruratan yang ada di kita. Itu saja, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin nanti sebelum kita pulang kita tutup dulu, tapi kita bisa melihat ya produksi jamu dari jangan ini Pak Sigit Matutok teori. Oh enggak, mereka banyak di atas ya. Kita lihat. Tapi kami tutup terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu. Semoga ilmu kita bisa diaplikasikan di rumah, di sekitar kita dan di masyarakat pada umumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, hati-hati. Makan yang banyak. Gantung apa ya? Kita pasti ini.
Terima kasih.